aku tuh jadi mau cerita tentang perjalanan hidup aku dari awal sampai akhir tuh kayak gimana. Dari aku jatuh bangun, berdiri lagi, jatuh lagi, bangun dan berdiri lagi, sampai jadi aku yang sekarang. Itu tuh memang sangatlah tidak mudah, karena kehidupan ini tuh bisa dikatakan kita nggak tahu seperti apa, kita harus menjalaninya seperti apa, kita nggak tahu masa depan kayak kita kayak gimana. Tapi yang paling penting dari perjalanan hidup aku selalu belajar dan belajar terus, bahwa kita harus menghargai dan menyayangi keluarga kita sendiri, karena keluarga adalah hal yang paling utama yang menguatkan kita di saat kita jatuh. Seperti itu. Hai guys, my name is Helen Limanto. I am 23 years old, 25 years old, and I have many trouble in my life, and I'm very sad story, and I tell about my story with you. Thank you so much for watching this video, and I'm happy for you. God bless you guys. Aku dimulai dari aku SD. Pada suatu hari ketika aku bertemu dengan teman aku lagi ngupil, and then dia, teman aku ini, menyebarkan story aku ke teman yang lain, dan dari situ aku dipanggil si Upil. Dari kelas maybe I think sih kelas 3 SD ya, dulu di suatu sekolah swasta. Dan karena itu paling dekat sama rumah aku, karena dulu kan rumahku di Regency, you know what I mean lah ya. My mother and my dad itu orang yang sibuk karena mereka mempunyai aktivitas. Mami punya arisan, my mom, terus my dad is work di sebuah kantor yang berada di Tangerang juga sih sebenarnya. Nah, kehidupan aku berubah sejak teman aku ngomong kayak gitu. Banyak orang meremehkan aku, banyak orang mengecilkan aku, banyak orang juga yang ya istilahnya temen tapi cuman mau pas lagi butuh doang. And then aku belajar dari SD seperti itu, dan ternyata nggak sampai di situ perjalanan aku. Sampai SMP itu aku dijauhin teman-teman, aku dikata-katain segala macam. Terus aku naksir sama satu cowok waktu itu. Ya aku nggak usah sebutin namanya siapa ya, karena mungkin teman SMP aku mungkin tahu, dan aku nggak mau nge-share yang kayak oh ya gara-gara dia sih aku gini. Ya pokoknya intinya dia sampai pacaran sama temen kelas aku karena dia ngerasa risih sama aku. Padahal mah bukan aku yang menyebarkan surat cinta aku sendiri sama dia ya. Jadi tuh ada orang lain yang menyebarkan. Ya mungkin nggak tahu lah ya di kalangan cowok kayak gimana. Intinya aku tuh nggak pernah yang menjelekkan nama baik aku sendiri sebenarnya sih. Kalau nggak temen aku mungkin ya aku dikatain upil, aku terus ya pokoknya dijauhin. Kalau misalkan ada temen aku satu lagi tuh yang suka dibully juga karena dia nggak naik kelas, tapi aku nggak mau sebutin namanya siapa. Kalau misalkan pas ada dia aku pasti dapet kelompok di sekolah. Tapi pas aku misalnya nggak ada dia, waktu itu kan dia berhenti sekolah, aku nggak dapet teman satu kelompok di sekolah. Hebatnya lagi aku jadi lagi. Sebenarnya udah lama soal kejadiannya, dan ya aku ya sedih itu sih sebenarnya. Alasan ceritain cuman aku nggak mau nyari sensasi, aku cuman ya perjalanan hidup aku itu nggak mudah ya, sakit hati pernah aku rasain, dibully orang pernah, berbagi pengalaman. Karena kita harus kuat. Terus nyokap dari kelas 6 SD enggak kelas 6 SMP yang tadi sakit kanker payudara kan, jadi
ketahuan banget pas pulang dari rumah sakit, terus dia nangis. Aku sedih sih, cuman ya aku harus tegar karena aku anak pertama gitu deh pokoknya. Intinya sakit hati aku juga banyak banget, tapi aku nggak pernah mau ngebales mereka. You know what I mean lah gitu intinya. Maaf ya tadi aku nangisnya deras banget. Dari SDM aku udah dikucilin, sampai SMP pun tetap dia mengucilkan aku, teman-teman aku yang sekelas ya. Kalau yang beda kelas mungkin anggapnya oh ya udah biasa aja gitu. Cuman aku dapet temen yang baik banget waktu SMP, tapi aku nggak mau nyebutin namanya. Tapi aku terima kasih karena mereka masih mau temen sama aku sampai SMA kelas 3. Aku harus pindah, aku move to Tangerang City. Aku berpikir setelah aku pindah sekolah akan meninggalkan jejak jelek dari SMP aku. Padahal sebenarnya aku nggak salah sih. Ya karena orang itu demen ngebully aja, jadi kayak gitu. Aku berpikir kayak gitu. Ya udah, aku SMK, aku di SMK yang umum, SMK umum ya, di sebuah kota di Tangerang. Aku memulai hidup baru. Setelahnya mami juga udah operasi waktu itu, kanker payudaranya udah diangkat karena udah stadium akhir juga. Gak lama habis dari situ aku pun berprestasi di sekolah aku yang baru ini, di SMK ya. Aku nggak masuk SMA, aku masuk SMK ya. Terus habis itu aku jadi jurusan administrasi perkantoran di SMK itu sekolahnya. Terus ya lumayan sih awal-awal sekolah nggak ada masalah. Akhir-akhir sekolah ada momen yang paling sangat-sangat menyakitkan sampai sekarang itu, dan aku inget banget, dan aku inget jelas sama orang itu. Dan bukan aku benci sama dia, aku nggak mau membenci orang karena ya udahlah, itu kan zamannya SMK dimana orang masih nyari jati diri. Cuman aku tuh nggak suka cara dia gini, karena kan waktu itu pas belum lama, aku pikir setelah nyokap aku meninggal, SMK kelas 2 2013, aku inget banget tanggal 2 bulan 2 itu nyokap aku meninggal karena sakit kanker payudaranya udah nyebar kemana-mana. Aku sedih banget, aku down banget waktu itu. Aku kan mau SMK mah pasti ada praktek kerja lapangan ya. Kalau misalnya kayak gitu kan harus izin kan. Terus dia ada briefingnya pas tanggal itu nyokap aku meninggal. Aku belum sempat lihat sama sekali, baru lihat pas dia udah meninggalnya. Aku down sebenarnya, cuman aku emang karena di cover aku agak kejauh sama nyokap, karena nyokap aku tahu kalau dia tuh bakal gak hidup lama. So straight me. Aku berusaha kuat, aku berusaha tegar untuk menghadapi semua cobaan dan kehidupan. Dibully pun aku juga gak pernah komentar apa-apa. Aku cuma marah kalau emang mereka udah keterlaluan. Aku dijauhin satu kelas, aku punya teman deket cuma satu waktu itu, aku inget banget. Dan dia tuh juga ngejauhin aku pas aku SMK kelas 3. Aduh, jadi pokoknya intinya aku dibully terus sampai akhirnya aku lulus sekolah. Aku dikata-katain. Aku pernah ketemu sama teman aku yang cowok gini, namanya si B ya. Dia kan emang laganya emang kayak gitulah, agak kayak cewek-cewek gitu. Terus dia bilang gini, gue tahu masa lalu, gue tahu lu tuh dulu SMP sering dibully. Aku tahu, kata dia, gue bakal sebarin. Cuman gara-gara dia kan waktu itu aku ngasih duit sama dia, karena kan Lan pinjemnya, ya udah kan aku pikir bakal dibalikin ya. Ternyata dia nggak mau balikin, malah dia ngomong kayak gitu, ngancem. Padahal kan aku posisinya ya aku kan minjemin duit, ya barangkali dia kasih, karena kan waktu itu duit dia aku cuma 20.000. Kamu bayangin aja 20.000, terus aku juga harus irit-irit lah istilahnya. Makanya aku bis itu kan jualan online juga dari situ.
dari pas SMK itu. Sebenarnya aku dari SMP udah jualan sih, kayak misalnya apa aja aku jualin gitu ya, cuman kan waktu SMK kan lebih giat lagi lah istilahnya. Ya udah kan, abis itu dia malah ngomong kayak gitu sama aku, ya udah aku diemin aja, aku nggak ambil pusing. Kenapa? Karena ya udahlah, emang masalah kayak gitu, ya udah aku belajar lagi. Terus aku pas jualan baju, ini sedih banget sih sebenarnya, aku tuh sebelnya sama satu cewek ini nih, karena kan dia ngerasa ngapain sih lu jualan, terus orang yang dia suka juga, kebetulan aku suka sama dia juga, cuman ya udahlah, dia kan sampai bilang lu tuh percuma, lu tuh nggak bakal bisa jadi apa yang cowok itu mau, lu pasti ditolak dah sama dia, pasti dia demennya sama gua. Ya udah kan, ya namanya anak SMK mau bodo amat. Terus aku kan cuman mau jualan lah istilahnya, dia buang itu kertas kado yang buat aku bungkus baju orang yang mau aku kirim. Bayangin, dia ngebuang sampai rusak. Bayangin aja gimana orang kagak marah. Aku marahnya cuma di situ doang. Terus ya udah tuh, ketua kelas, kan aku punya ketua kelas tuh di SMK tuh, lumayan baik sih orangnya. Dia itu bilang sama temen aku, lu ganti, lu parah, lu beneran, lu mau bercandanya udah ketelewatan. Bener sih, Helen marah lah. Ya udahlah, habis itu digantiin. Terus dia minta maafnya enak banget lagi. Oh, maaf ya Len, sambil berlalu gitu. Hebat banget ya, orang kayak gitu hebat. Gua kasih nilai kalau sekarang 100, bener dah. Gua kalau jadi guru gua kasih nilai dia 100. Hebat banget. Jadi intinya di perjalanan hidup aku tuh gak ada yang mudah, dan aku tuh ngerasa ya udahlah, itu masa lalu. Cuman aku mau sharing aja sama kalian. Jadi kalau misalkan kalian pernah merasa dibully, itu banyak orang yang lebih dibully dari kalian, lebih jatuhnya lebih sakit, karena kan posisinya kan aku tuh ngalamin itu, udah aku dibully, nyokap aku meninggal, itu paling buat aku down waktu itu. Terus aku pernah minta sama Tuhan, kenapa aku kayak gini, kenapa aku gak bisa bahagia. Itu satu, aku bilang banyak orang yang lebih bahagia dari aku, banyak orang yang lebih berkecukupan dari aku. Aku pernah marah sama Tuhan, aku pernah sedih, dia gak ada yang tahu karena aku orangnya selalu ceria, tapi aku menutupi semua kesedihan. Sakit, pernah aku sakit waktu SMP juga pernah sakit, masuk sampai tipes pernah. Sebenarnya gara-gara itu, cuman aku nggak mau ngebebanin nyokap kan waktu itu, karena dia sakit juga. Aku kalau ngebebanin kesian gitu. Pokoknya intinya nggak ada yang mudah di hidup kita, tapi kita harus berjuang untuk jadi orang yang lebih baik ke depannya. Seperti itulah guys. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang pernah dibully, jangan pernah mencoba untuk ngebully orang, karena kalian nggak tahu dia tuh ada kayak gimana gitu. Intinya, thank you so much for watching this video. Nanti di next video aku akan ceritain pas zaman kuliahku kayak gimana. Oke, thank you. Aku sayang kalian, dan stop bully orang, karena bully itu nggak baik. Karena bully itu menghancurkan orang yang kalian bully dan menghancurkan keluarga. Kalian gak akan pernah puas kalau kalian ngebully orang. Kenapa? Dengan bulian itu kalian tidak akan menjadi sesuatu hal yang lebih hebat dari orang yang kalian bully. Thank you so much. Bye bye.